Shalom sahabat Insper, senang bisa berjumpa kembali di channel Insper, Inspirasi Pernikahan. Hari ini kita masuk kepada materi bimbingan pranikah kita yang ketiga ya. Teman-teman yang sedang bimbingan pranikah silakan bisa mempersiapkan diri untuk materinya ya. Nanti kalau teman-teman perlu bahan yang ini silakan bisa komen di bawah dan masukkan email, saya akan kirimkan materinya ya. Nah, kita akan mulai materi kita yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai penolong yang sepadan untuk laki-laki ya. Diisi sepadannya ya. Ketika Allah berinisiatif untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan, inilah kesedagingan yang diberkati atas inisiatif Allah, yaitu pernikahan. Pernikahan adalah inisiatif Allah dengan tujuan untuk menghasilkan keluarga kesaksian dan keturunan ilahi yang akan menjadi penguasa dari segala makhluk hidup. Tujuan Allah atas pernikahan akan tergenapi jika seorang suami dan istri sama-sama saling memegang prinsip-prinsip pernikahan Alkitabiah. Jadi pada mulanya Allah menciptakan laki-laki ya, menciptakan wanita yang sepadan untuk menjadi penolong ya, lalu Allah berinisiatif untuk menikahkan ya, memberkati mereka di dalam pernikahan. Nah, inisiatif Allah bukan hanya untuk supaya keturunannya tambah banyak, tapi juga untuk supaya menghasilkan keturunan ilahi ya, yang bisa menjadi penguasa, berkuasa ya. Bagaimana sebuah keturunan bisa menguasai dunia ini kalau menguasai dirinya saja tidak bisa ya. Jadi Allah mau keturunan-keturunan kita nantinya adalah keturunan-keturunan yang kudus, keturunan ilahi yang menjadi penguasa ya, menjadi biji matanya Tuhan, menjadi laskar Allah untuk bisa menguasai dunia ini ya. Nah, tujuan Allah atas pernikahan akan tergenapi jika seorang suami dan seorang istri sama-sama saling memegang prinsip-prinsip pernikahan yang Alkitabiah. 8 prinsip pernikahan yang Alkitabiah. Yang pertama, Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan atau pasangan heterogen, bukan sejenis atau homogen ya. Jadi inilah prinsip yang pertama. Allah memberkati pernikahan yang heterogen, laki-laki dan perempuan ya. Jadi itu pada mulanya. Jadi jangan wah sekarang era milenial laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Nah, ini bukan prinsip pernikahan yang Alkitabiah. Jadi ketika kita mempersiapkan pernikahan, sedang mempersiapkan pernikahan ini, kita mesti tahu bahwa pernikahan, prinsip pernikahan yang Alkitabiah yang pertama adalah pernikahan kita adalah pernikahan yang heterogen. Kenapa ini penting teman-teman ya? Karena banyak teman-teman kita yang saat mengalami homoseksual atau menjadi seorang lesbian itu bukan saat mereka masih belum nikah. Justru ketika mereka sudah memiliki istri, bahkan sudah memiliki anak, mereka baru menjadi homoseksual ya, baru menjadi gay. Banyak yang seperti itu teman-teman ya. Kenapa hal itu terjadi? Salah satunya adalah karena mereka tidak tahu prinsip pernikahan. Mereka berpikir ya sudahlah, kayaknya saya salah pilih kemarin, kok saya nikah dengan wanita ya, padahal kayaknya lebih bahagia ketika saya pacaran sama pria ini nih ya. Kayaknya lebih nikmat juga seks dengan pria ya daripada dengan wanita. Dan akhirnya mereka mulai meragukan pernikahannya yang sudah mereka jalani sekarang. Sehingga mereka mulai berpikir untuk bercerai dan menikah dengan pasangan sesama jenisnya. Nah, ini berbahaya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman masuk kepada pemberkatan nikah kudus nanti, teman-teman harus tahu ada 8 prinsip. Prinsip yang pertama adalah pernikahan Kristen adalah pernikahan yang heterogen ya. Heterogen artinya memiliki unsur yang berbeda, sifat berlainan jenis. Perbedaan sifat dan karakter adalah kesepadanan yang dilihat Allah supaya dapat saling melengkapi menjadi serupa seperti Kristus ya. Ini juga kita sudah pelajari, sudah saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa justru perbedaan itulah yang menjadi kesepadanan yang dilihat Allah supaya kita bisa mencapai
visi dari yang Tuhan inginkan di dalam pernikahan kita. Yang kedua, inisiatif Allah adalah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan atau monogami, ya. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini prinsip yang kedua. Jadi yang pertama adalah Allah memberkati pernikahan laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah Allah memberkati seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. Nggak ada tuh seorang laki-laki dan Allah memberkati pernikahan seorang laki-laki dengan dua perempuan. Itu tidak mungkin, ya. Ya, jadi ini sangat prinsip sekali. Jadi kita harus memegang prinsip dalam pernikahan Kristen itu, hal-hal ini harus kita pegang sekali, ya. Lalu yang ketiga, kehidupan yang terpisah dari pengaruh ayah dan ibu masing-masing akan memaksimalkan kesatuan daging dalam pernikahan, ya. Namun tetap mengasihi mereka, ya. Coba kita baca, ya. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya teman-teman, ya. Jadi dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan di sini bukan berarti tidak mengindahkannya lagi, ya, tidak memperhatikannya lagi, bukan begitu maksudnya. Meninggalkan ayah dan ibunya artinya adalah hidup mandiri, tidak lagi bergantung kepada ayah dan ibunya. Setiap apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh orang tuanya adalah sebuah nasihat yang perlu dipertimbangkan, tapi bukan perintah lagi, ya. Sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan hal itu, ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita harus kehidupan yang terpisah. Makanya di kelas bimbingan pranikah saya selalu menyarankan laki-laki ini, setiap pasangan suami istri harus hidup terpisah di luar rumah, karena sangat beresiko, ya teman-teman, ya. Sangat beresiko kalau teman-teman tinggal bersama-sama dengan orang tua, ya. Karena harus kita akui tidak mudah juga, ya, seorang ayah dan ibu itu kehilangan anaknya ketika sudah menikah dengan orang lain, ya, tidak mudah. Jadi hal ini yang akan membuat keadaan di rumah jadi kurang enak buat kita, ya. Kita mantu yang luar yang masuk ke dalam rumah itu, ya. Saya ada contoh, seorang wanita bilang sama saya mau menikah, ya. Bertanya kepada saya mau menikah, kamu pacaran sudah berapa lama? 10 bulan, ya. Jadi kira-kira kalau tahun depan kita mau nikah, ya 1 tahun lebih, ya, usia pacarannya. Saya bilang, wah kalau dilihat dari karakter kamu, sepertinya kayaknya kamu perlu tunda 1 tahun kemudian lah, ya, supaya kamu bisa mengenal dia. Memang kamu mertuamu gimana? Wah, mertua saya baik kok. Saya kalau nggak datang hari Minggu, mertua saya telepon, ya. Halo Susi, kenapa kamu nggak datang Susi? Wah, ini nama samaran, ya teman-teman, ya. Ya, yang namanya Susi jangan tersinggung, ya. Susi apa kabar? Kenapa kamu nggak datang? Mama kemarin udah masak loh buat kamu, tapi kamu nggak mau datang. Ya, jadi dia bilang sama saya, mamanya tuh perhatian banget sama saya kok. Itu karena masih pacaran, teman-teman, ya. Segala perhatiannya itu engkau anggap sebagai segala kebaikannya engkau anggap sebagai sebuah perhatian. Lagi pula engkau juga harus menyadari, ya, jangan merasa calon mertuamu itu juga malaikat. Kenapa dia mau engkau datang hari Minggu? Karena coba engkau bayangin, kalau engkau nggak datang hari Minggu ke rumah pacarmu yang pria itu. Pacarmu ini sudah kerja dari Senin sampai Jumat, atau ada yang kerja sampai Sabtu. Kalau dia kerja sampai Sabtu, setelah pulang dia mandi, dia harus ngapelin kamu, ya, harus berkunjung ke rumahmu. Kalau dia libur, dia juga mungkin hanya bangun siang, makan siang, lalu langsung dia pergi ke rumahmu untuk pacaran, ya. Jadi dia udah nggak punya waktu di rumah. Hari Minggu dia udah temanin kamu ke gereja, jalan-jalan ke mall, nggak balik ke rumah dia. Lalu saya tanya sama kamu, kapan mamanya dan papanya ketemu anaknya yang pria ini? Kapan dia bisa berjumpa dengan anaknya? Kalau tidak hari Minggu, anaknya ini bawa pacarnya untuk datang ke rumah. Jadi
Wanita ini merasa gini, wah mamanya sangat perhatian. Kalau hari Minggu dia nggak datang, calon mertuanya ini telepon untuk dia datang. Mamanya tuh sangat sayang saya. Oh bukan karena cuman sayang kamu loh, tapi karena mamanya juga perlu waktu untuk anaknya ada di rumah. Jadi engkau jangan kegeeran dulu kalau calon mertuamu ini cari kamu terus. Bukan begitu, tapi karena calon mertuamu ini juga pengen anaknya ada di rumah. Jadi engkau jangan kegeeran. Nah, anggaplah memang itu kebaikannya, tapi kebaikan orang tua kebaikan calon mertuamu itu engkau anggap sebagai sebuah kebaikan karena dia masih calon mertua. Tapi ketika nanti sudah nikah dan engkau tinggal serumah, ya, engkau suka warna biru, mertuamu suka warna hijau. Mertuamu masuk ke kamarmu, ya Susi, wah kamar kamu rapi ya, kamu memang mantu yang baik ya, kamu pinter beresin rumah, wah ini juga hordeng kamu bagus Susi ya, warnanya biru ya, coba kalau warnanya hijau pasti lebih bagus. Lalu engkau mulai merasa, aduh mama usil banget sih, pura-pura ngomong hordeng bagus, padahal mah intinya gue tahu tuh supaya hordengnya diganti jadi warna hijau. Engkau mulai merasa nggak nyaman. Memang sulit ya teman-teman ya, tinggal bersama-sama dengan mertua itu sulit. Dan kalau engkau merasakan kebaikan sebelum engkau menikah, engkau akan merasakan kebaikannya itu sebagai sebuah perhatian. Tapi ketika nanti sudah di rumah, engkau akan merasa kebaikannya itu belum tentu sebuah perhatian. Engkau akan merasa malah engkau akan diusik dengan segala kebaikannya. Ya, dulu kamu pacaran, kamu nggak datang, dibilang datang dong, mama sudah masak, kamu nggak datang loh. Ketika engkau tinggal serumah, ya, engkau nggak suka pedas, mertuamu suka pedas, mertuamu selalu masak yang pedas, dan waktu engkau pulang, engkau lihat makanan pedas, engkau nggak makan, sehingga mertuamu kok nggak makan ya. Hari kedua, mertuamu masak lagi pedas, engkau nggak makan. Mertuamu merasa, kok kenapa saya masak dia nggak makan ya? Mertuamu tanya, kok kamu nggak makan Susi? Lalu engkau bilang, sudah makan mah tadi sama Joko ya, misalnya ya, sama suamimu gitu ya. Tadi di jalanan waktu pulang kerja sudah makan di jalan. Hari ketiga, mertuamu masak lagi, engkau nggak makan lagi. Lalu mertuamu merasa gini, kenapa ya? Udah 3 hari kok kenapa dia nggak makan ya? Lalu mertuamu mulai ngomong sama anaknya nih yang pria, kenapa ya Susi nggak makan masakan mama ya? Susi udah nggak suka lagi makanan mama. Nah, mertuamu sudah mulai tersinggung, ya. Jadi, nah, kenapa engkau juga nggak makan? Kau merasa gini, loh, kenapa mama masaknya pedas terus? Udah tahu kan mama aku nggak suka pedas. Kenapa mama masaknya pedas terus? Ya aku kan nggak suka. Nah, inilah kesulitan-kesulitan yang akan engkau alami ketika engkau ada dalam satu rumah bersama-sama dengan mertuamu. Ya tentu saja yang kalau mau ngomong begitu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya akan merasa dirinya benar. Mertuamu juga jangan gara-gara karena ada mantu baru, mertuamu jadi nggak bisa makan pedas dong. Lalu engkau juga merasa, ya justru kan mertua saya mesti ngerti dong, saya nggak suka makan pedas, ya dia harus menyediakan makanan yang nggak pedas. Ya masa gara-gara ada mantu baru, mertuamu jadi harus masak 2 menu yang berbeda, kan nggak begitu juga dong. Jadi sulit untuk bisa bilang mana yang benar, mana yang tidak benar, sulit. Oleh sebab itu saya menyarankan bahwa ketika engkau siap untuk menikah, persiapkanlah pernikahanmu dan siaplah untuk tinggal terpisah dari orang tuamu. Karena ini akan meminimalkan perselisihan antara engkau dengan calon mertuamu, ya. Wanita ini yang bilang tadi mau menikah, dia bilang, calon mertua saya ini sayang banget kok sama saya. Tapi tahu nggak teman-teman, ketika mereka menikah kurang lebih 2 bulan, ya, ketika wanita ini mulai hamil dan problem mulai terjadi, dan akhirnya wanita ini harus keluar dari rumahnya, ya. Wanita ini harus tinggal keluar, tapi keluarnya sudah terlambat. Kenapa? Keluar dengan luka di dalam pernikahan. Dia sudah melukai mertuanya, mertuanya juga sudah melukai dia, dan akhirnya dia harus tinggal terpisah dari mertuanya, tapi dengan kondisi yang sudah saling melukai. Apakah ini harus terjadi teman-teman dalam pernikahan kita? Jadi sebelum ini terjadi, lebih baik saya menyarankan bahwa teman-teman harus tinggal terpisah dari orang tua. Tetap merespon setiap apa yang mereka katakan sebagai sebuah nasihat. Tapi teman-teman harus siap untuk terpisah dari pengaruh ayah dan ibu. Mungkin kau nggak bisa beli rumah. Mungkin kau belum sempat untuk mengontrak rumah. Kau bisa mengontrak di tempat kontrakan yang bulanan.
Engkau bisa mencari apartemen terlebih dahulu untuk engkau kontrak. Yang penting engkau tidak tinggal serumah. Atau mungkin engkau tinggal serumah tapi berdekatan dengan mertuamu. Karena mertuamu ini adalah anak satu-satunya dan harus ada yang melayani, ya, harus ada yang merawat. Ya boleh, engkau tinggal suami atau istrimu bisa merawat orang tuanya, tapi harus terpisah rumah, bisa berdekatan, ya, bersebelahan dengan mertuamu. Ini akan jauh lebih baik untuk meminimalkan perselisihan di antara mantu dan mertua, ya. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pernikahan adalah melahirkan keluarga kesaksian. Ini prinsipnya, ya. Prinsip yang keempat adalah tujuan pernikahan adalah melahirkan keluarga kesaksian dan keturunan ilahi yang menaklukkan bumi dan menguasai makhluk hidup lainnya. Jadi prinsip yang keempat adalah kita menyadari setelah kita menikah, kita harus tinggal terpisah dan kita harus melahirkan keturunan ilahi, bukan keturunan-keturunan yang biasa. Oleh sebab itu, suami istri yang menyadari bahwa dia harus melahirkan keturunan ilahi, anaknya harus menjadi keturunan ilahi, suami istri ini akan bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. Bukan hanya sekedar bisa melahirkan lalu tinggalin sama mertua. Ya udahlah, udah ngelahirin, kita kan sama-sama kerja, udah anak kita digedein aja sama papa mama, ya tinggalin sama mertua. Ini adalah hal yang kurang tepat, teman-teman, ya. Teman-teman harus bisa memperhitungkan kapan teman-teman harus salah satu berhenti kerja untuk merawat anak. Karena tugas kita adalah untuk menghasilkan keturunan ilahi, bukan sekedar mencetak anak, melahirkan anak, ya. Tapi kita punya tanggung jawab untuk membuat keturunan kita menjadi keturunan ilahi, keturunan yang siap menduplikasi apa yang Tuhan berikan buat kita, ya, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita duplikasi kepada anak kita. Dan kita pastikan anak kita juga siap menduplikasikan hal yang baik untuk generasi selanjutnya. Itulah prinsip pernikahan yang keempat, ya teman-teman, ya. Yang kelima, suami memiliki tugas untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat yang ke-25 dan 28, ya. Ini nanti teman-teman bisa baca. Hidup bijaksana dan menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Jadi teman-teman harus punya prinsip bahwa saya suami memiliki tugas untuk mengasihi istri. Sampai seperti apa? Sampai seperti Kristus yang menyerahkan dirinya bagi jemaatnya, ya. Wah, ada yang ngomong begini, berarti suami-suami harus mati, ya, bagi istrinya, ya. Kalau mengikuti ayat ini kan Kristus mati bagi jemaatnya, berarti suami-suami harus mati buat istrinya. Kalau ditanya, istri-istri, apakah engkau mau suamimu mati untuk dirimu? Ya, kalau istri ditanya, kamu mau suamimu mati? Istri-istri nggak ada yang mau, ya. Jangan dong, kalau dia mati saya gimana? Ya, apa yang dimaksud mati? Ya. Apa yang dimaksud suami-suami harus mematikan dirinya dan mengasihi istrinya dan mati seperti Kristus mati buat jemaatnya. Bagaimana Kristus mengosongkan dirinya, ya, demi untuk mengasihi jemaatnya. Dia mengosongkan dirinya padahal dia Tuhan, tapi dia rela mati, meninggalkan kehormatannya sebagai Allah, ya, mencurahkan segala kasihnya. Dia rela mati di atas kayu salib. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang suami. Suami harus mati dalam mengasihi istrinya. Dia harus mematikan kedagingannya. Mungkin dia yang cari uang. Dia, salah satu contohnya, dia yang mencari uang. Dia mau membeli sesuatu. Tapi istrinya nggak kasih. Dan dia nggak beli. Itulah arti dari salah satu arti dari suami mengasihi istrinya. Ya, menyerahkan dirinya mati buat istrinya. Walaupun mungkin dia bisa beli. Dia pengen sekali beli itu. Tapi karena istrinya nggak kasih, dia nggak beli. Itulah yang harus dimatikan oleh seorang suami. Bagaimana seorang suami bisa menunjukkan kasihnya kepada istrinya? Ketika dia bisa mematikan kedagingannya, mematikan keinginannya demi untuk mengasihi istrinya. Apakah istrinya juga buta dan nggak mengetahui hal itu? Saya yakin istri-istri sangat tahu apa yang disukai suaminya. Tapi istri-istri akan merasa dikasihi ketika dia tahu suaminya nurut, suaminya rela untuk berkorban,
nggak beli sesuatu yang ia senangi karena istrinya melarang. Istri akan merasa sangat dikasihi ketika ia melihat suaminya dapat melakukan itu untuk dirinya. Ya, jadi bukan mati secara sesungguhnya ya teman-teman ya. Nah, lalu yang selanjutnya, prinsip yang keenam adalah istri memiliki tugas untuk tunduk di dalam Tuhan kepada suami dalam segala sesuatu, menjadi penolong yang sepadan. Istri-istri harus tunduk ya, bukan tanduk. Harus tunduk kepada suami ya dalam segala hal. Seperti kita tunduk atas segala apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Demikianlah kita tunduk kepada suami kita. Kita percaya bahwa dia adalah wakil Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam keluarga kita. Kita percaya, kita tunduk kepada dia. Walaupun mungkin dia salah, kita tidak perlu taat ya. Taat hanya kepada Tuhan, tapi kepada suami kita tuh harus tunduk. Apa artinya kita tunduk? Tidak melawan ya. Kalau dia mungkin marah kepada kita kasar, kita boleh menjawab, tapi jawab dengan sopan dan dengan hormat. Karena dia adalah wakil Allah, kita harus tunduk kepada dia. Bukan dia marah kepada kita lalu kita lawan dia ya. Nah, ini yang membuat kita jadi tidak tunduk kepada otoritas. Suami adalah otoritas di dalam keluarga. Allah menetapkan seorang suami menjadi kepala dan istri harus tunduk kepada suami. Ya, istri harus tunduk. Apapun yang dilakukan suami, istri harus doakan dia. Suami-suami juga harus tahu ya, karena engkau mau istrimu tunduk, engkau juga harus menjadi otoritas Allah. Jangan engkau juga semena-mena ya. Suami-suami seringkali tidak mendapatkan penundukan istri karena dia suka semena-mena terhadap istrinya. Tapi ini bukan menjadi pembelaan buat istri bahwa engkau jadi tidak menjadi harus tunduk kepada suami yang semena-mena. Tidak harus begitu juga. Doamu ya, pengorbananmu, penundukan dirimu akan membuat seorang suami yang tidak takut akan Tuhan akan diubah Tuhan menjadi suami yang penuh dengan otoritas Allah, mengayomi keluarga dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, istri memiliki tugas untuk tunduk di dalam Tuhan kepada suami dalam segala sesuatu ya, menjadi penolong yang sepadan. Bagaimana engkau akan menjadi penolong yang sepadan kalau engkau tandukin terus suamimu? Bagaimana engkau bisa dianggap suami sepadan kalau engkau terus lawan suamimu? Engkau harus menjadi penolong yang sepadan. Engkau harus tetap tunduk karena engkau sudah ditetapkan untuk di bawah suami. Karena Tuhan sudah menetapkan suami itu di atas istri. Ketika engkau mulai menjalankan fungsimu, engkau mulai menempatkan dirimu ada di dalam posisi yang benar, maka engkau akan menjadi penolong yang sepadan bagi suamimu. Prinsip yang ketujuh, suami atau bapak adalah sumber. Dengan bantuan istri, bapak harus mengajarkan anaknya berulang-ulang. Ya, suami atau bapak adalah sumber. Ya, Bapak adalah sumber segala sesuatu yang Tuhan mau berikan di dalam keluarga. Bapak harus menjadi saluran yang bersih yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat keluarga. Jadi Bapak harus tahu prinsip ini. Kalau engkau seorang suami, engkau seorang bapak, engkau harus tahu prinsip ini. Oh, saya adalah sumber. Jadi saya harus bersih. Dengan bantuan istri, bapak yang adalah sumber akan mengajarkan berulang-ulang kepada anaknya. Bapak menerima sumber dari Allah, bapak sharing kepada istri tentang kebenaran-kebenaran Allah untuk pernikahannya, untuk keluarganya. Istri akan menjadi eksekutor untuk mengajarkan anak berulang-ulang bersama-sama dengan suami, mengajarkan itu kepada anak-anak berulang-ulang. Karena suami belum tentu, banyak keluarga yang suami belum tentu bisa ada banyak waktu dengan anak-anaknya. Jadi dia perlu mendapat pesan Tuhan, transfer ke istri, istri yang transfer ke anak-anak. Demikianlah keluarga yang ideal. Dan kalau bisa lagi, suami juga punya waktu bersama-sama dengan istri, mengajarkan hal-hal yang Tuhan pesankan di dalam dirinya kepada anak-anaknya berulang-ulang. Dan dalam bapak-bapak harus mengajarkan anaknya berulang-ulang dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan jangan membangkitkan amarah anak-anaknya. Ya, kita nanti bisa baca di Ulangan 6 ayat yang ke-7 dan juga di Efesus 6 ayat yang ke-4. Jadi itulah prinsip yang ke-7 yang harus dimiliki oleh seorang suami dan istri.
suami sebagai penerima instruksi Allah, pesan Tuhan. Suami akan mentransfer itu kepada istri. Istri harus berfungsi sebagai penolong yang sepadan, mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang bersama-sama dengan suami. Sehingga apa yang kita ajarkan akan kita lakukan. Sehingga anak-anak melihat apa yang kita lakukan. Sehingga anak-anak tidak menjadi marah dengan kondisi yang kita ciptakan, dengan kondisi yang orang tua ciptakan di dalam keluarganya. Ya, lalu prinsip yang ke-8. Allah adalah inisiator dan saksi dalam pernikahan Kristen. Oleh sebab itu, pernikahan Kristen tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang pernikahan nggak mudah, teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman menghadapi proses di dalam pernikahan, teman-teman harus tahu prinsip yang ke-8 ini. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya termasuk dalam orang yang berpendapat bahwa perceraian tidak boleh terjadi walaupun terjadi perzinahan, ya. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, mengapa Musa mengeluarkan surat cerai, ya. Ya, Tuhan bilang, karena ketegaran hatimu lah, ya, maka Musa mengeluarkan surat cerai. Dan di situ ada orang-orang suka mengutip bahwa tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nah, maksud dari zina ini teman-teman mesti tahu ya, apakah seorang yang sudah berzina layak untuk diceraikan? Ya, apakah kalau pasangan kita berzina berarti kita boleh menceraikan dia? Tidak boleh, teman-teman ya. Walaupun dia berzina, tugas kita adalah mengasihi dia. Ya. Kalau sampai perceraian itu terjadi, itu bukan karena kita tidak bisa mengampuni dia. Perceraian itu terjadi karena pasangan kita yang berzina tetap mau hidup dalam perzinahan bersama dengan orang lain, ya, dengan pria atau wanita lain, dan dia yang minta cerai dengan kita. Dia yang menceraikan kita. Itu perceraian mungkin tidak bisa kita elakkan. Tapi kalau pasangan kita berzina dan dia minta ampun kepada kita, dan tugas kita adalah mengampuni dia. Kita tidak boleh menceraikan dia ya teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan apapun yang memperbolehkan manusia bercerai. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan Allah membenci perceraian. Jadi jangan pakai alasan-alasan perzinahan untuk menceraikan pasanganmu. Ya, kalau pasanganmu berzina, dia meminta ampun kepadamu, tugas kita adalah mengampuni teman-teman ya. Tugas kita mengampuni dia, menerima dia apa adanya, dan terus melangkah menuju ke visi pernikahan yang Tuhan sudah tetapkan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kita terus melangkah supaya visi pernikahan itu tergenapi dalam pernikahan kita. Tidak ada alasan untuk menceraikan pasangan kita. Kecuali pasangan kita yang berzina, itu yang menceraikan kita. Ya, dia menceraikan kita karena dia dengan secara sadar mau hidup bersama orang yang berzina dengan dia itu. Mungkin, saya tidak mengatakan itu pasti, tapi mungkin itu perceraian tidak bisa kita elakkan. Karena pasangan kita sendiri yang berzina, yang menceraikan kita. Ya teman-teman ya, di luar daripada itu, Allah membenci perceraian, dan perceraian adalah hal yang tidak boleh terjadi dalam pernikahan Kristen. Ya teman-teman, dan inilah 8 prinsip yang harus ada di dalam pernikahan kita. Masih banyak prinsip-prinsip yang lain, tapi minimal ada 8 yang teman-teman harus ingat sebelum teman-teman masuk ke dalam pernikahan. Nanti teman-teman waktu pas berjalan dalam pernikahan ya, mengalami sudah masuk dalam pernikahan, teman-teman akan lebih mengetahui bahwa oh iya, ternyata ada prinsip-prinsip lain yang harus ada di dalam kehidupan pernikahan saya. Tapi minimal hari ini teman-teman sudah tahu, kita sama-sama mengetahui ada 8 prinsip yang harus ada di dalam pernikahan kita. Kiranya video ini yang teman-teman saksikan boleh menjadi berkat buat kita semua, dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Shalom.